Oke, hari ini kita bakal bongkar salah satu konsep paling penting dalam dunia pendidikan, yaitu penilaian. Kita akan lihat bareng-bareng apa aja sih bentuk dan tujuannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang dihadapi semua guru, bahkan orang tua. Gimana sih caranya kita bisa ngintip ke dalam pikiran siswa buat tahu apa yang benar-benar mereka ngerti? Kita kan nggak bisa begitu aja buka kepala mereka, ya kan? Jawabannya ya lewat penilaian. Jadi poin kuncinya di sini adalah penilaian itu bukan cuma soal ujian. Ini adalah sebuah proses. Proses mengamati sampel perilaku, apa yang siswa bilang, apa yang mereka tulis, atau apa yang mereka lakuin. Dan dari situ, barulah kita bisa narik kesimpulan yang masuk akal tentang apa yang mereka kuasai. Cara paling gampang buat ngebayangin ini tuh kayak sebuah kotak peralatan atau toolkit. Nggak ada satu alat yang bisa dipakai buat semua pekerjaan kan? Nah, sama kayak penilaian, ada banyak banget alat yang beda-beda, yang dirancang untuk tujuan yang berbeda pula. Dan slide ini nunjukin isi toolkit kita dengan pas banget. Peta ini ngegambarin 6 cara utama penilaian bisa bervariasi. Anggap aja ini peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita bakal telusuri setiap cabangnya satu persatu. Yuk, kita mulai dari cabang yang pertama. Waktu. Ternyata, kapan dan seberapa formal kita ngecek pemahaman siswa, itu penting banget. Di sini nih ada dua pendekatan utama. Yang pertama, formatif. Ini penilaian yang terjadi selama proses belajar mengajar. Yang kedua, sumatif. Yang dilakuin setelah semua materi selesai diajarkan. Gini deh, bayangin penilaian formatif itu kayak koki yang lagi nyicipin sup pas masak. Dia bisa langsung nambahin garam atau merica kalau rasanya kurang pas. Kuis dadakan misalnya, itu bantu guru buat lihat, oh kayaknya bagian ini perlu diulang lagi deh. Sebaliknya, penilaian sumatif itu kayak pelanggan yang nyicipin sup yang udah jadi di meja. Ujian akhir itu ngasih gambaran final tentang apa yang udah dipelajari siswa secara keseluruhan. Oke, masih di soal waktu dan cara, sekarang kita lihat tingkat formalitasnya. Apakah penilaian itu cuma pengamatan spontan aja, atau emang sesuatu yang direncanain dan sistematis buat ngumpulin data? Nah, ini nih contoh yang keren banget dari penilaian informal. Ini kan bukan tes. Guru cuma ngelihat hasil kerjaan siswa di mejanya, dan dari situ langsung kelihatan gimana cara dia mikir. Kelihatan salahnya di mana, logikanya keliru di bagian mana. Ini data yang super berharga, dan didapatnya secara spontan aja. Oke, kita pindah ke perangkat berikutnya. Sekarang kita fokus ke apa sih yang sebenarnya kita minta siswa untuk lakuin? Di sini bedanya jelas banget. Di satu sisi kita minta siswa buat nulis jawaban, entah di kertas atau di layar. Di sisi lain, kita minta mereka buat nunjukin sebuah keterampilan secara langsung. Kuis pilihan ganda itu efisien banget buat ngecek pengetahuan fakta. Tapi, kalau Anda mau tahu apakah seorang siswa bisa ngomong di depan umum, ya nggak bisa dong dikasih soal pilihan ganda. Anda harus minta dia buat presentasi. Itulah inti dari penilaian kinerja, bukan cuma ngasih tahu, tapi nunjukin langsung. Pasangan berikutnya ini ngelihat seberapa nyata sih tugasnya. Penilaian tradisional seringkali cuma ngetes pengetahuan aja secara terpisah. Sementara penilaian otentik minta siswa buat menerapkan pengetahuan itu. Jadi, kuncinya adalah relevansi. Daripada cuma ngerjain soal matematika di buku, penilaian otentik mungkin minta siswa buat bikin anggaran buat acara sekolah. Daripada nulis esai tentang sejarah jurnalisme, mereka mungkin diminta buat bikin koran sekolah. Intinya, pakai ilmunya di dunia nyata. Oke, kita udah lihat kapan menilai dan apa yang dinilai. Sekarang, kita masuk ke cabang terakhir dari toolkit kita. Gimana cara kita mengartikan hasilnya? Apa sih tolok ukur yang kita pakai? Wah, ini perbedaannya penting banget loh. Pertanyaannya, apa kita bandingin performa siswa dengan sebuah standar yang udah ditetapin, atau kita bandingin dia sama performa teman-temannya? Tabel ini bikin semuanya jadi jelas banget. Kalau laporannya bilang benar 15 dari 20 kata, itu namanya acuan kriteria. Laporan ini ngasih tahu apa yang siswa bisa berdasarkan standar, yaitu 20 kata yang harus dikuasai. Nah, kalau laporannya bilang skor di persentil ke-85, itu acuan norma. Ini nggak ngasih tahu berapa jawaban dia yang benar, tapi ngasih tahu kalau performa dia lebih baik dari 85% siswa lain yang ngambil tes yang sama. Terakhir nih, dari mana sih alat ukurnya datang? Apakah tesnya dikembangin sama para ahli buat dipakai secara nasional? Atau dibuat sendiri oleh guru khusus untuk kelasnya? Keduanya punya fungsi masing-masing, tapi tujuannya jelas beda banget. Kita udah kelilingin semua toolkit kita, tapi sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Karena pada akhirnya, alat ya cuma sekedar alat. Sebuah tes, kuis, atau proyek itu yang nggak punya kekuatan sihir. Kekuatannya baru muncul dari wawasan yang didapat guru dari hasilnya, dan gimana guru pakai wawasan itu buat bantu siswa belajar lebih baik lagi.
Kutipan ini, wah, benar-benar menyimpulkan semuanya. Instrumennya bisa aja dirancang dengan sangat baik, tapi kalau cara pakainya atau cara mengartikan hasilnya salah, ya instrumen itu jadi nggak berguna atau bahkan bisa berbahaya. Semuanya kembali lagi ke manusianya. Coba deh, ingat-ingat, ujian di kelas. Pasti kita semua pernah kan ngerasain, ada yang deg-degan, ada yang santai aja, ada juga yang ngerasa, gampang ini. Tapi, gimana kalau ternyata cara kita mandang ujian selama ini itu keliru? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Selama ini kita sering banget kan ngelihat ujian itu cuma sebagai, ya, beban. Sesuatu yang harus dilewatin aja. Tapi gimana kalau kita balik cara pandangnya? Gimana kalau ujian itu sebenarnya senjata rahasia? Sebuah alat super canggih buat kita bertumbuh. Pandangan yang ini sih udah mendarah daging ya kan? Ujian itu ya buat ngukur, titik. Jadi semacam vonis akhir gitu, yang nentuin seberapa banyak materi yang nyangkut di kepala siswa. Hasil akhirnya cuma sebatas angka atau huruf, selesai. Nah, disinilah letak perbedaannya yang luar biasa. Kekuatan sejati ujian itu bukan cuma buat memotret apa yang udah dipelajari, bukan. Tapi untuk ngebentuk siswa ini mau jadi apa ke depannya. Jadi ini bukan foto masa lalu, tapi lebih kayak peta buat masa depan. Sebuah alat yang dinamis banget, yang kalau dipakai dengan benar bisa ngebentuk, ngarahin, bahkan ngasih inspirasi. Oke, kita masuk ke gagasan besar yang pertama. Dan ini mungkin agak di luar dugaan ya. Ternyata, ujian itu bukan cuma buat murid loh. Justru, ujian itu bisa jadi cermin yang super jujur buat para guru. Coba deh kita bayangin posisi seorang guru. Udah capek-capek nyiapin materi, ngejelasin dengan semangat 45, rasanya udah jelas banget deh. Tapi, pertanyaannya beneran nyampe nggak sih ke siswa? Gimana cara paling objektif buat ngeceknya? Yaitu dia, jawabannya ada di hasil asesmen mereka. Nah, kutipan ini benar-benar mengubah permainan. Jadi, kalau banyak siswa dapat nilai jelek, itu bukan waktunya buat nyalain mereka. Sama sekali bukan. Itu justru jadi sebuah data berharga. Sinyal buat guru untuk ngaca. Jangan-jangan cara ngajar gue yang perlu diubah? Mungkin contohnya kurang kena. Jadi intinya, nilai jelek itu bukan akhir dunia, tapi titik awal buat perbaikan. Oke, selain jadi cermin buat guru, asesmen juga punya fungsi lain yang nggak kalah penting. Jadi kompas buat siswa. Maksudnya gimana? Iya, dia bisa jadi alat penunjuk arah yang super akurat buat nemuin di mana sih letak kesulitan belajar seorang anak, yang mungkin selama ini nggak kelihatan sama sekali. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung kasus nyata ya. Ini ada gambar dari anak namanya Casey. Kalau dilihat sekilas, ya ampun, lucu banget ya gambarnya, khas anak-anak. Tapi, coba deh kita zoom in ke tulisannya. This I to R. Di balik tulisan ini, ternyata ada cerita yang jauh lebih dalam. Dan benar aja, petunjuknya itu ya ada di dalam karyanya sendiri, tersembunyi di depan mata. Setelah dianalisis, ternyata Casey ini punya kesulitan buat nyambungin antara bunyi yang dia dengar dengan huruf yang dia tulis. Dan ini penting banget loh. Ini bukan karena dia malas atau nggak mau coba loh, tapi karena emang ada tantangan spesifik yang lagi dia hadapin. Lewat analisis yang teliti terhadap tulisan Casey, yang sebenarnya adalah bentuk asesmen informal dari gurunya, akhirnya polanya kelihatan. Nah, inilah kerennya asesmen diagnostik. Dia bisa nangkap hal-hal detail yang seringkali kelewat sama ujian standar. Begitu masalahnya ketahuan, gurunya jadi bisa ngasih bantuan yang benar-benar pas sasaran. Oke, lanjut lagi ya ke ide berikutnya yang nggak kalah seru. Gimana kalau ujian itu sendiri yang mengajar? Kedengerannya aneh ya, tapi ternyata cara kita mendesain sebuah ujian itu punya kekuatan super buat ngubah total cara siswa belajar. Coba deh kita lihat contoh ujian yang ini. Soalnya tuh model-model isian singkat, definisi dari buku, ya gitu-gitu aja. Pesan yang nggak sengaja dikirim ke murid apa coba? Jelas banget, udah hafalin aja yang ada di buku, nggak usah pusing-pusing mikir dalam-dalam. Sekarang coba kita bandingin sama skenario yang beda. Daripada soalnya cuma batu terdiri dari, gimana kalau soalnya diubah? Siswa dikasih sebongkah batu beneran yang belum pernah mereka lihat, terus ditantang. Coba identifikasi batu ini dan jelasin proses terbentuknya pakai konsep yang udah kita pelajari. Beda banget kan rasanya? Ini udah bukan soal hafalan lagi, tapi soal aplikasi dan pemahaman. Jadi intinya simple banget sebetulnya. Desain ujian itu nentuin cara belajar. Kalau kita pengen siswa kita mikirnya dalam, dari cuma tahu apa jadi paham kenapa dan bagaimana, ya ujiannya juga harus dirancang buat ngetes hal itu. Ujiannya jadi mesin pendorong, bukan lagi cuma pos pemeriksaan. Oke, ujian udah kelar, nilai udah di tangan, terus udah gitu aja? Eits, tunggu dulu. Justru disinilah babak paling pentingnya dimulai.
Umpan balik atau feedback. Soalnya angka doang itu nggak cukup. Kekuatan sesungguhnya itu ada di percakapan yang terjadi setelah nilai itu keluar. Nah, model feedback kayak gini pasti kita semua pernah dengar atau bahkan ngalamin. Ini contoh klasik umpan balik yang, jujur aja, nggak ada gunanya. Kenapa? Soalnya fokusnya itu ke perasaan si guru, ke kekecewaannya, bukan ke proses belajar si murid. Umpan balik begini bukannya ngebuka diskusi, malah langsung nutup pintu rapat-rapat. Nah, sekarang kita lihat cara yang benar. Kuncinya ada beberapa. Pertama, harus spesifik. Kasih saran yang jelas, yang bisa langsung dikerjain. Kedua, fokus ke kemajuan. Bandingin performa anak itu sama dirinya sendiri di minggu lalu, bukan sama teman sebangkunya. Dan yang ketiga, ini penting banget. Puji usahanya, puji strateginya, bukan cuma modal bilang, kamu pinter. Jadi ingat aja 3 hal ini, spesifik, fokus sama kemajuan, dan puji usahanya. 3 prinsip simpel ini bisa ngubah feedback dari yang tadinya kayak vonis hakim jadi bimbingan yang membangun. Ini yang bikin anak jadi pede, dan yang paling penting, mereka jadi tahu langkah apa yang harus dilakuin buat jadi lebih baik. Jadi kalau kita simpulkan dari obrolan kita, asesmen itu ternyata punya 4 wajah ya kan. Dia bukan cuma sekedar ujian di akhir, dia itu cermin buat para guru, kompas buat para siswa, mesin yang bisa mendorong pembelajaran lebih dalam, dan yang paling krusial, dia adalah pembuka sebuah percakapan. Ujian akhir, kita semua tahu lah ya rasanya gimana. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya buat apa ujian itu? Apa cuma buat ngasih stempel nilai di rapor? Kali ini kita akan bedah gimana caranya penilaian bisa kita sulap. Dari yang tadinya cuma terasa kayak penghakiman, jadi pendorong utama biar kita benar-benar belajar. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalahnya dulu nih. Apa itu ujian sebagai otopsi? Terus, kita cari cara yang lebih baik, yaitu dengan check up. Kita juga bakal lihat alat-alat praktisnya, gimana caranya bikin siswa jadi partner, dan terakhir, kita intip sedikit masa depan umpan balik dengan bantuan teknologi. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ujian sebagai otopsi. Penilaian tradisional. Rasanya udah akrab banget ya buat kita semua. Tapi, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Jangan-jangan ada sisi gelapnya yang mungkin lebih banyak ruginya daripada untungnya. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Sebenarnya tujuan ujian itu apa sih? Apa cuma buat ngasih label nilai A, B, atau C? Atau harusnya ada tujuan yang jauh lebih besar? Ingat-ingat deh ujian terakhir Anda. Pas sudah selesai, rasanya gimana? Jadi lebih pintar? Atau cuma, akhirnya kelar juga? Nah, dalam dunia pendidikan, ini ada istilah teknisnya penilaian sumatif. Kata kuncinya cuma satu, setelah. Ini tuh ibaratnya kita ambil foto pas pestanya udah bubar. Cuma jadi laporan dari apa yang udah lewat. Dan ya, disitulah letak masalahnya. Analogi ini ngena banget ya, otopsi. Emang sih penting buat tahu penyebab masalahnya apa. Tapi gimana ya, pasiennya udah keburu nggak ada. Nah, ini sama persis kayak penilaian sumatif. Kita jadi tahu di mana letak kesalahan siswa. Tapi sayangnya bab pelajarannya udah ditutup, udah telat banget buat diperbaiki. Oke, kalau model yang lama itu otopsi, terus solusinya apa dong? Jawabannya adalah kita ganti otopsi yang dilakukan di akhir dengan check up kesehatan yang rutin dan proaktif pas prosesnya masih berjalan. Nah, visual ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita punya otopsi, dilakukan setelah selesai tujuannya buat menilai. Di sisi lain, kita punya check up, atau nama kerennya penilaian formatif. Ini dilakukannya selama proses belajar, dan tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat meningkatkan pembelajaran. Intinya, fokusnya geser. Dari yang tadinya cuma nilai akhir, jadi benar-benar ngebantuin prosesnya. Terus, gimana cara kerja check up ini? Ada 3 kuncinya. Pertama, semua orang harus tahu dari awal, tugas yang bagus itu kayak gimana sih? Kedua, kasih tahu siswa secara rutin mereka ada di posisi mana sekarang. Dan yang paling penting nih, yang ketiga, kasih tahu langkah-langkah konkret selanjutnya. Jadi pesannya bukan lagi nilai kamu 6, tapi oke, ini yang perlu kamu lakuin buat naik ke level berikutnya. Oke, teorinya kedengaran bagus. Tapi gimana cara pakainya di dunia nyata? Nah, di bagian ini, kita akan lihat beberapa perangkat atau alat bantu yang praktis banget dan super efektif buat di kelas. Dan ternyata, kita nggak butuh aplikasi yang ribet-ribet kok. 2 alat paling ampuh itu justru yang paling sederhana. Daftar periksa atau checklist yang jelas dan rubrik yang detail. Keduanya punya satu tujuan utama yang sama,
membuat ekspektasi jadi transparan. Coba deh lihat contoh daftar periksa ini. Ini bukan sekedar to-do list biasa, lihat deh, ada kolom buat diri sendiri. Jadi sebelum guru yang menilai, siswanya diminta buat menilai pekerjaan mereka sendiri dulu. Ini kelihatannya langkah kecil, tapi dampaknya besar loh. Ini ngajarin mereka buat berefleksi dan jadi mandiri. Sekarang kita naik level sedikit ke rubrik. Ini lebih dari sekedar benar atau salah. Rubrik ini ngejelasin bedanya kualitas luar biasa sama cukup bagus itu di mana untuk setiap kriterianya. Tiba-tiba siswa nggak lagi nebak-nebak apa yang ada di kepala gurunya. Mereka punya peta yang jelas untuk menuju kesuksesan. Daftar periksa dan rubrik tadi itu alat yang hebat banget. Tapi di bagian ini, kita bakal bahas perubahan paradigma yang sesungguhnya, yaitu menjadikan siswa sebagai mitra. Lompatan terbesarnya itu terjadi ketika kita berhenti menilai mereka dan mulai menilai bersama mereka. Nah, ini dia intinya. Saat siswa dilibatkan dalam evaluasi, permainannya berubah total. Tujuannya bukan lagi sekedar menyenangkan guru, tapi jadi penguasaan materi demi diri mereka sendiri. Mereka jadi yang megang kendali atas proses belajar mereka. Itulah yang namanya kepemilikan. Gimana caranya? Ya, prosesnya bisa dimulai dari hal simpel kayak merancang kriteria bareng-bareng sampai melatih mereka menilai pekerjaan sendiri. Tapi, coba bayangkan puncaknya. Siswa memimpin rapat orang tua mereka sendiri, menjelaskan kemajuan dan tantangan mereka dengan data. Itu udah bukan lagi sekedar penilaian, itu namanya pemberdayaan sejati. Semua strategi ini kuat banget. Nah, di bagian terakhir kita, mari kita lihat bagaimana teknologi bisa menjadi semacam penguat atau amplifier untuk semua ide ini, membuatnya jadi lebih cepat dan tentunya lebih berdampak. Tapi penting buat diingat, teknologi ini bukan tongkat sihir. Tujuannya itu buat jadi asisten super. Biarkan mesin yang nanganin penilaian yang berulang-ulang, biar guru bisa fokus pada bagian yang paling penting dan gak tergantikan, yaitu percakapan, bimbingan, dan interaksi manusia yang mendalam. Contohnya ada banyak banget. Ada sistem digital yang bisa melacak kemajuan membaca siswa secara otomatis, jadi guru dapat data instan. Ada juga software yang bisa menganalisis draft tulisan dan ngasih tahu area mana yang perlu perbaikan. Bahkan alat sesederhana kamera ponsel pun bisa jadi sangat kuat. Bayangin deh, siswa merekam latihan presentasi mereka, lalu menilainya sendiri pakai rubrik. Teknologi di sini berfungsi sebagai cermin yang objektif. Pernah nggak sih ngerasa dapat nilai ujian yang rasanya tuh nggak adil banget? Nah, kali ini kita bakal bedah sains di baliknya. Apa sih yang sebenarnya bikin sebuah tes itu valid atau malah jadi terasa ngaco? Yuk kita mulai. Pasti pernah kan lihat hasil terus mikir, hah? Kok bisa gini? Itu loh perasaan frustrasi pas kita tahu ada yang salah, tapi kita nggak bisa nunjukin dengan pasti apa penyebabnya. Padahal kita udah belajar mati-matian, yakin banget udah nguasain materinya, tapi nilainya kok jauh dari harapan. Ternyata nih, perasaan aneh itu seringkali ada penjelasan ilmiahnya loh. Ada alasan kenapa sebuah tes bisa terasa nggak akurat. Oke, biar gampang ngertinya, kita pakai analogi sederhana aja. Anggap aja ini namanya tes termometer rusak. Coba bayangin deh, kamu lagi nggak enak badan, terus pergi ke dokter. Nah, pas di sana, ada perawat yang nyamperin buat ngecek suhu tubuh kamu. Oke, perawatnya mulai ngecek nih pakai termometer. Hasilnya keluar 37 derajat Celcius. Wah, normal kok suhunya, kata si perawat. Kamu pun jadi sedikit lega kan? Tapi beberapa menit kemudian, dia coba ukur lagi. Dan kali ini, angkanya 39,4 derajat Celcius. Waduh, ini demam tinggi, katanya. Kedengaran khawatir. Gak berhenti di situ, dia coba sekali lagi. Dan sekarang hasilnya 32,8 derajat Celcius. Loh, kok malah jadi hipotermia? Jadi, ini sebenarnya apa yang lagi terjadi sih? Pertanyaannya simpel banget. Kamu bakal percaya sama termometer kayak gini? Ya jelas enggak lah. Alatnya aja ngaco, nggak konsisten sama sekali. Nah, dalam dunia penilaian, masalah kayak gini tuh disebut reliabilitas. Gampangnya, reliabilitas itu ngukur seberapa konsisten sebuah tes ngasih hasil. Kalau sebuah tes itu kayak termometer tadi, yang hasilnya loncat-loncat, artinya ya reliabilitasnya rendah banget. Terus, apa aja dong yang bisa bikin sebuah tes di kelas jadi nggak reliable? Yuk kita bedah sebuah contoh kasus. Sebut saja kasus Bu Fowler. Coba bayangin ya, Bu Fowler ini ngasih tes esai yang sama persis tapi di 2 hari yang beda.
Di hari Senin, kondisinya sempurna. Kelas tenang, instruksinya jelas, waktunya juga cukup. Nah, pas hari Rabu, kondisinya beda 180 derajat. Di luar berisik ada proyek bangunan, instruksinya buru-buru dan bikin bingung. Plus ada beberapa murid yang lagi flu. Beda banget kan situasinya? Dan hasilnya? Udah bisa ditebak, jadi nggak konsisten. Bu Fowler sendiri kaget loh, ngelihat murid yang nilainya paling bagus di hari Senin, malah anjlok di hari Rabu. Ini artinya, tes tersebut gagal total ngasih gambarannya akurat soal kemampuan siswanya. Jadi, dari kasus tadi, kita bisa lihat ada 5 biang keladi utama yang bikin tes jadi nggak reliable. Pertama, kondisi muridnya sendiri, lagi sakit atau capek misalnya. Kedua, lingkungan fisiknya, kayak suara bising tadi. Ketiga, cara tesnya dilaksanain, instruksinya beda, waktunya nggak sama. Keempat, dari soal tesnya sendiri, mungkin ada pertanyaan yang ambigu. Dan yang kelima, cara nilainya. Bisa aja gurunya lagi capek pas ngoreksi jadi nggak objektif. Nah, semua ini nih yang disebut sumber kesalahan, yang bikin tes jadi nggak adil. Oke, terus gimana dong cara benerinnya? Gimana caranya kita mastiin semua orang dapat kesempatan yang adil? Jawabannya adalah dengan menciptakan apa yang bisa kita sebut lapangan bermain yang sama rata buat semua peserta. Nah, disinilah konsep kunci kedua masuk, standarisasi. Maksudnya apa? Artinya kita harus pastiin semua prosedur, dari mulai cara ngasih soal sampai cara nilainya, itu sama persis buat semua orang. Intinya kita singkirin semua variabel pengganggu kayak yang terjadi di kelasnya Bu Fowler tadi. Biar lebih kebayang lagi soal standarisasi, kita lihat contoh yang ya agak konyol sih, tapi prosedurnya sangat standar. Kenalin, ini BTOI, tes kecerdasan berdasarkan ukuran kepala. Prosedurnya itu ketat banget dan harus sama buat semua orang. Gini caranya. 1. Pakai meteran kain. 2. Letakkan meterannya pas di atas alis. 3. Ukur lingkar kepalanya, tapi jangan kencang-kencang. Terus yang terakhir keempat, bandingin deh hasilnya sama rata-rata ukuran kepala orang seusia dia. Oke, tesnya emang konyol banget ya kan? Ukuran kepala jelas nggak ada hubungannya sama kecerdasan. Tapi bukan itu poinnya. Poin utamanya adalah prosesnya. Semua orang diukur dengan cara yang sama persis, tanpa kecuali. Nah inilah esensi dari standarisasi. Oke, sekarang kita udah punya 2 keping puzzle-nya nih. Yuk, kita satuin. Kenapa sih punya penilaian yang reliable sekaligus terstandar itu penting banget? Jadi, ingat ya, ada 2 kunci utama buat penilaian yang adil. Pertama, reliabilitas. Apakah hasilnya konsisten? Anggap aja kayak termometer yang kita percaya tadi. Kedua, standarisasi. Apakah tesnya sama untuk semua orang? Ini ibarat lapangan bermain yang rata buat semuanya. Ketika sebuah tes udah memenuhi 2 syarat ini, dia reliable dan terstandar, baru deh kita bisa lebih yakin kalau yang diukur itu benar-benar pengetahuan siswa. Bukan lagi soal untung-untungan, kondisi ruangan yang lagi enak, atau mood si penguji. Kita semua kan pernah ya ikut tes, mau itu di sekolah, pas ngelamar kerja, atau bahkan kuis-kuis iseng di internet. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin sebuah tes itu adil, akurat, dan ya berguna? Yuk kita bedah bareng-bareng sains di baliknya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak nyeleneh ya. Mungkin kedengarannya konyol, tapi justru dengan menjawab ini, kita bisa ngebongkar inti dari, ya, dunia penilaian dan pengujian. Ini tuh kunci buat ngerti semuanya. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal pakai contoh aneh tadi buat ngebahas 2 ide paling dasar dalam dunia pengujian. Coba bayangin deh, kita bikin tes kecerdasan super canggih ini. Alatnya cuma pitameter. Setiap kali kita ngukur kepala seseorang, hasilnya bakal selalu sama, konsisten banget. Tapi, apa ini cara yang bagus buat ngukur kecerdasan? Ya jelas enggak dong. Dan disinilah masalahnya dimulai. Oke, konsep yang pertama itu namanya reliabilitas, atau gampangnya konsistensi. Pitameteran tadi itu super reliable. Untuk kepala yang sama, ukurannya bakal segitu-gitu aja kapanpun diukur. Hasilnya bisa diandalin banget. Nah, konsep kedua adalah validitas alias akurasi. Dan disinilah tes lingkar kepala kita gagal total. Tes ini sama sekali nggak ngukur kecerdasan. Jadi, meskipun hasilnya konsisten dan bisa diandalkan, tes ini sama sekali nggak valid. Oke, sekarang kita lihat hubungan antara 2 hal ini. Karena gini, tes yang bagus itu harus punya dua-duanya. Reliable sekaligus valid. Jadi, intinya tuh gini. Reliabilitas itu soal dapat hasil yang sama terus-menerus. Kalau validitas itu soal mastiin kita ngukur hal yang benar.
tes lingkar kepala kita, seperti yang bisa kita lihat di sini, itu contoh sempurna dari sesuatu yang reliable, tapi validitasnya nol besar. Nah, ternyata ngomongin validitas itu nggak sesimpel itu loh. Ada 3 jenis utama yang harus dipertimbangkan sama para pendidik waktu mereka ngerancang sebuah tes. Jadi ada 3 nih, validitas isi, prediktif, sama konstruk. Masing-masing ini ngejawab pertanyaan yang beda banget soal akurasi sebuah tes. Yuk kita bedah satu-satu. Validitas isi tuh intinya nanya, tes ini beneran nguji materi yang diajarin gak sih? Contoh di sini bagus banget. Kalau standar belajar sejarah kelas 7 itu menganalisis teks, ya penilaiannya harus nulis esai, bukan pilihan ganda soal tanggal. Harus nyambung gitu loh. Berikutnya, validitas prediktif. Anggap aja ini kayak bola kristalnya dunia tes. Pertanyaannya simple, skor tes ini bisa ngeramal kinerja di masa depan nggak? Coba bayangin, ada siswa namanya Chantel. Dia khawatir banget nih sama kemampuannya buat ngikutin kelas kalkulus nanti. Nah, kalau tes bakat matematika yang dia ikutin itu punya validitas prediktif yang tinggi, skornya bisa jadi petunjuk yang cukup akurat soal dia bakal sukses atau enggak di kelas itu nanti. Keren kan? Dan yang terakhir, yang mungkin paling tricky, validitas konstruk. Ini nih tantangannya. Gimana caranya kita ngukur sesuatu yang nggak kelihatan? Sesuatu yang abstrak kayak kecerdasan, kreativitas, atau motivasi. Inilah yang disebut konstruk psikologis. Dan disinilah kita balik lagi ke contoh awal kita. Tes lingkar kepala itu gagal total di validitas konstruk. Kenapa? Ya karena nggak ada hubungannya sama sekali antara ukuran fisik sebuah kepala dengan konsep abstrak yang kita sebut kecerdasan. Oke, teorinya udah dapet nih. Terus gimana caranya para pendidik beneran bikin tes yang bagus? Ternyata ini bukan sihir loh, tapi ada metodenya. Namanya itu desain mundur atau backward design. Unik karena prosesnya malah kebalik, mulai dari belakang. Jadi pertama, tentuin dulu tujuannya. Apa yang mau siswa pelajari? Kedua, pikirin gimana cara ngukurnya. Nah, baru deh yang terakhir, rencanain cara ngajarnya. Dengan begini, dijamin pengajaran sama penilaiannya bakal selalu sejalan. Jadi, ini salah satu alat andalan para profesional. Namanya tabel spesifikasi. Anggap aja ini kayak blueprint buat bikin tes. Di sini dipetain semua, topik apa aja yang diuji, bobotnya berapa. Dengan begini, guru bisa mastiin tesnya itu benar-benar nyakup semua materi yang penting. Oke, kita udah sampai di akhir. Yuk kita rangkum semuanya jadi semacam checklist simple biar gampang diingat tentang apa aja yang bikin sebuah penilaian itu berkualitas. Biar gampang, kita pakai singkatan RSVP. R itu reliabilitas, konsistensi udah kita bahas. S, standarisasi artinya tesnya adil buat semua peserta. V, tentu aja, validitas, akurasi yang jadi fokus utama kita. Dan P, praktikalitas, artinya tesnya itu masuk akal dan bisa diterapin di dunia nyata. Oke, para pendidik, sadar atau enggak, kita semua ini punya kekuatan super loh. Dan ini bukan soal teknologi canggih, sama sekali bukan. Tapi, ini adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari, mungkin tanpa kita sadari, mengamati. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana sih observasi informal ini bisa jadi alat yang, paling ampuh buat ngerti apa yang sebenarnya ada di kepala siswa kita. Coba deh kita renungkan sejenak. Pertanyaannya kelihatannya simple, tapi dalam banget nih. Di tengah hiruk-pikuk kelas, gimana caranya kita tahu apa yang bener-bener nyangkut di otak siswa? Bukan cuma jawaban di kertas ulangan ya, tapi pemahaman mereka yang sesungguhnya. Saat itu juga. Nah, ini dia nih tantangan besarnya. Dan ternyata jawabannya itu ada persis di depan mata kita setiap hari. Namanya observasi. Anggap aja ini bukti sehari-hari kita. Semacam data mentah yang kita kumpulin tiap saat, yang jujur aja seringkali ngasih tahu kita jauh lebih banyak daripada sekedar ujian formal. Terus apa sih sebetulnya penilaian informal itu? Gampangnya gini deh, ini tuh pengamatan yang kita lakukan terus-menerus dan spontan. Kita perhatiin gimana siswa ngerjain tugas, cara mereka ngobrol, bahkan gimana reaksi mereka. Semua ini kita lakukan buat apa? Buat dapat petunjuk, semacam clue tentang apa yang udah mereka ngerti dan oke, langkah kita selanjutnya harus gimana nih? Dan cara kita ngumpulin bukti sehari-hari ini tuh macem-macem banget. Nggak cuma dengerin jawaban mereka ya, tapi coba perhatiin deh. Siapa aja yang angkat tangan pas kita tanya? Gimana mereka diskusi di kelompok? Bahkan, bahasa tubuh mereka pas lagi fokus ngerjain tugas, itu semua penting. Setiap detail kecil kayak gini tuh ibarat kepingan puzzle data yang super berharga. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contoh konkretnya ya. Ada seorang guru matematika nih. Sebelum murid-muridnya mulai ngitung,
Dia nanya gini, sederhana kan? Tapi ini brilian banget. Dia nggak butuh jawaban benar atau salah. Cuma dengan lihat siapa aja yang angkat tangan, dia langsung dapat gambaran pemahaman awal seisi kelas. Nah ini dia penilaian informal yang cepat tapi efektif banget. Ada lagi nih contoh lain yang wow, kuat banget. Kali ini guru geografi. Dia nggak cuma berhenti pas dengar jawaban yang salah. Dia gali lebih dalam, dia tanya, kenapa kamu mikir gitu? Dan boom, pertanyaan simpel kenapa inilah yang akhirnya ngebongkar akar masalahnya. Sebuah miskonsepsi yang mungkin nggak akan pernah ketahuan kalau cuma lewat ujian biasa. Oke, sejauh ini kedengerannya penilaian informal ini emang kayak kekuatan super ya. Dan emang benar, tapi tunggu dulu. Seperti semua alat yang hebat, ada juga jebakannya. Ada sisi lainnya. Karena apa yang kita lihat belum tentu cerita keseluruhannya. Nah, disinilah kita perlu sedikit lebih hati-hati, mikir kayak ilmuwan gitu. Ada dua hal penting yang jadi tantangan, reliabilitas dan validitas. Gampangnya, reliabilitas itu nanya, pengamatan gue ini konsisten gak sih? Besok kalau gue lihat lagi, hasilnya bakal sama gak sih? Terus, validitas itu nanya, kesimpulan gue bener nggak ya? Misalnya, anak yang diam itu beneran nggak ngerti, atau jangan-jangan dia cuma pemalu tapi sebenarnya paham. Bahaya kan kalau kita salah ambil kesimpulan dari satu momen aja. Dan jebakannya bisa jadi makin dalam lagi. Kenapa? Karena ada satu faktor manusia yang paling kuat ikut bermain. Bias pribadi kita. Otak kita ini kan suka banget ngambil jalan pintas ya buat mikir. Nah, dalam menilai siswa, jalan pintas ini bisa bahaya banget. Salah satu bias yang paling sering muncul itu namanya efek halo. Ini tuh jebakan pikiran di mana kita ngebiarin satu sifat baik dari seorang siswa, misalnya dia sopan atau tulisannya rapi, itu mewarnai semua penilaian kita tentang dia. Ujung-ujungnya kita mikir, wah anak ini pasti pinter di semua pelajaran. Padahal bisa jadi siswa lain yang mungkin kelihatannya agak berantakan, kemampuan akademisnya sama bagusnya atau bahkan lebih. Nggak adil kan? Terus gimana dong? Cara kita menghindari jebakan-jebakan ini? Kuncinya ada di sini. Sederhana tapi penting banget. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, ngambil kesimpulan besar cuma dari satu kejadian. Kalau ada siswa lagi nggak mood hari ini, bukan berarti dia pemalas. Kalau dia nggak fokus sekali, bukan berarti dia punya masalah perhatian. Kuncinya adalah cari pola. Lihat trennya dari waktu ke waktu. Dan ini ngebawa kita ke perubahan pola pikir yang paling penting. Supaya penilaian informal ini benar-benar efektif dan adil, kita harus ganti peran. Dari yang tadinya seorang hakim, menjadi seorang ilmuwan. Jadi, observasi kita itu bukan vonis akhir. Bukan. Tapi titik awal sebuah penyelidikan. Coba kita lihat bedanya ya. Ini nih pendekatan yang bahaya. Seorang guru lihat Naomi lagi nggak fokus sekali. Terus langsung lompat ke kesimpulan. Ah, dia emang nggak peduli. Udah, selesai. Ini langsung menutup semua pintu buat cari tahu lebih lanjut. Ini sama aja kayak ngasih label ke siswa secara nggak adil. Sekarang, coba bandingkin sama yang ini. Ini baru pola pikir seorang ilmuwan. Pengamatannya sama persis. Naomi kelihatan nggak fokus, tapi hasilnya beda banget. Ini bukan kesimpulan, tapi jadi sebuah hipotesis, sebuah pertanyaan. Kok Naomi hari ini kayaknya nggak fokus ya? Aku perlu cari tahu nih kenapa. Lihat kan bedanya? Ini justru membuka pintu untuk ngobrol, ngasih dukungan, dan benar-benar paham apa yang terjadi. Sering nggak sih kita mikir, tes yang kita bikin buat murid-murid itu beneran mengukur pemahaman mereka nggak ya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya merancang asesmen tulis yang jitu, yang lebih dari sekedar tanya jawab biasa. Oke, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, yaitu jenis-jenis pertanyaan. Terus kita lanjut ke cara bikin soal yang jelas, gimana pelaksanaannya biar adil, dan terakhir kita tutup dengan jurus pamungkas buat ngecek kualitas tes kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, teka-teki asesmen. Yuk kita hadapi tantangan utama yang sering banget dihadapi para pendidik. Ini nih pertanyaan utamanya ya kan, gimana caranya kita bisa benar-benar yakin apa yang ada di kepala siswa kita? Jawabannya ya lewat tes yang bagus. Dan tugas kita adalah memastikan tes itu bisa ngasih jawaban yang jujur, akurat, dan bermanfaat. Yah, kita tahu lah ya, tes tulis itu emang sering jadi pilihan utama karena cepat dan praktis. Tapi, disinilah seninya. Gimana caranya bikin tes yang nggak cuma efisien, tapi juga beneran efektif buat ngukur pengetahuan. Nah, itu dia yang akan kita kulik bareng-bareng.
Lanjut ke bagian kedua. Sekarang yuk kita kenalan sama dua alat paling dasar di dalam kotak perkakas pembuat tes. Pertanyaan mengenali lawan, mengingat. Nah, coba lihat bedanya. Mengenali itu ibaratnya kita lagi di supermarket, terus disuruh nunjuk mana sabun cuci yang benar. Jawabannya udah ada di depan mata, tinggal pilih. Sebaliknya, mengingat itu kayak kita disuruh masak rendang dari nol tanpa lihat resep. Semua bahan dan langkahnya harus kita panggil dari ingatan. Beda banget kan? Tapi dua-duanya penting. Jadi, kalau kita pakai analogi puzzle, tugas mengenali ini kayak kita kasih sekotak potongan puzzle ke siswa. Beberapa potongannya benar, beberapa sengaja kita bikin salah. Tugas mereka cuma cari potongan yang pas. Mereka nggak perlu bikin potongannya dari awal. Nah, kalau tugas mengingat, ini kebalikannya banget. Kita cuma kasih bingkainya, lalu siswa harus menciptakan sendiri potongan puzzle yang pas dari kepala mereka. Ini udah bukan soal mengenali lagi, tapi soal membangun ulang pengetahuan. Jelas, ini ngetes pemahaman yang jauh lebih dalam. Oke, dua alat dasarnya udah kita pegang. Sekarang waktunya kita belajar cara pakainya, biar jago. Nah, ini bagian praktisnya. Seni meracik pertanyaan yang mantap. Coba diinget-inget lagi. Kita semua pasti pernah kan nemuin soal tes yang bikin kita mikir, ini soalnya aneh banget nih. Atau ini ngejebak nih. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah soal itu jadi jelek? Nah, ini dia contoh klasiknya. Lihat deh soal ini. Pertanyaannya, Kelly Force paling sering digunakan untuk? Kita nggak perlu tahu Kelly Force itu apa. Coba lihat aja pilihan jawabannya. Pola kalimatnya butuh kata benda yang menunjukkan kegiatan. Dari 4 pilihan, cuma reassignment yang paling masuk akal secara tata bahasa. Dan, boom, jawabannya benar tanpa perlu tahu subjeknya sama sekali. Inilah contoh soal yang gagal total. Oke, jadi ini dia daftar dosa-dosa yang harus kita hindari waktu bikin soal. Pilihan jawaban yang salah alias pengecoh harus tetap kelihatan masuk akal, jangan malah konyol. Terus, jangan sampai tata bahasa soal malah jadi contekan gratis. Dan pilihan semua benar atau semua salah? Itu seringkali cuma jalan pintas buat pembuat soal, bukan beneran ngetes murid. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang keren banget. Untuk cari luas jajar genjang, rumusnya cuma butuh alas kali tinggi. Di gambar ini, berarti 8 cm dikali 4 cm. Terus, buat apa ada angka 5 cm di situ? Nah, ini dia pengecoh cerdasnya. Soal ini bukan ngetes hafalan rumus, tapi ngetes apakah siswa bisa mikir, oke, informasi mana yang gue butuhin dan mana yang nggak penting. Ini baru tes pemahaman konsep yang sesungguhnya. Oke, soal udah keren. Tapi kerjaan kita belum selesai loh. Justru bagian ini, soal pelaksanaan dan penilaian sama pentingnya. 3 hal ini kelihatannya simple ya, tapi efeknya gede banget. Kenapa? Lingkungan yang tenang itu bantu siswa fokus, bukan malah panik. Kalau boleh bertanya, berarti semua murid mulai dari garis start yang sama. Dan mencegah kecurangan, itu penting banget biar nilai yang kita dapat beneran cerminan dari kemampuan siswa, bukan hasil kerja tim. Nah, buat penilaian, kuncinya 1, objektif. Ada triknya nih. Koreksi semua jawaban nomor 1 dulu, baru lanjut ke nomor 2, dan seterusnya. Ini bantu kita biar standar penilaiannya tetap sama dari awal sampai akhir. Dan satu lagi tips pro, tutupin nama siswa pas lagi ngoreksi. Ini buat menghindari efek halo, di mana tanpa sadar kita ngasih nilai lebih bagus ke siswa pintar. Jadi lebih adil kan? Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Banyak banget ya yang harus diingat. Ada nggak sih cara gampangnya? Ada dong, pakai akronim keren ini, RSVP. Anggap aja RSVP ini kayak checklist terakhir sebelum tesnya kita kasih ke murid. Kalau keempat-empatnya udah centang hijau, berarti tes kita udah di jalur yang benar. R itu reliabilitas. Maksudnya konsisten. Bayangin aja timbangan. Kalau kita nimbang barang yang sama, tapi hasilnya beda-beda terus, ya timbangannya rusak kan? Nggak reliable. Tes juga gitu. Hasilnya harus bisa diandalkan. S. Standarisasi. Ini soal keadilan. Semua murid harus dapat perlakuan yang sama persis, instruksi yang sama, waktu pengerjaan yang sama, dan kondisi ruangan yang mirip. Jadi, satu-satunya yang membedakan hasil mereka, ya pemahaman mereka, bukan faktor dari luar. V. Validitas. Nah, ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Intinya, tes ini beneran ngukur apa yang mau kita ukur nggak? Kalau kita ngajar tentang proklamasi, ya jangan sampai soalnya malah ngetes perkalian.
Kelihatannya aneh, tapi ini sering kejadian loh. Tes yang valid itu tes yang relevan. Dan yang terakhir, P, praktikalitas. Sehebat dan sekompleks apapun tesnya, kalau ngoreksinya butuh waktu seminggu penuh atau butuh awat yang nggak ada di sekolah, ya nggak praktis kan? Tes yang baik itu harus masuk akal dan bisa diterapkan di dunia nyata. Coba deh, ingat-ingat lagi waktu ujian. Pas kita natap lembar soal pilihan ganda, terus kepikiran, ini beneran nunjukin apa yang saya bisa nggak sih? Nah, pertanyaan itu penting banget. Hari ini, kita bakal ngebahas soal penilaian yang ngukurnya itu tindakan, bukan cuma jawaban. Kita mau lihat skill-skill nyata yang beneran dibutuhin di dunia luar. Oke, jadi masalahnya tuh gini, keterampilan yang paling dicari sekarang, kayak berpikir kritis, kolaborasi, inovasi, itu justru yang paling susah diukur pakai tes standar. Kita mungkin tahu siswa hafal apa, tapi apa kita tahu cara mereka berpikir? Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita pindah dari sekedar ngukur hafalan ke ngukur kemampuan yang sesungguhnya? Coba bayangin debat deh. Di situ kan nggak ada jawaban benar. Yang dinilai itu prosesnya, ya kan? Seberapa kuat argumennya, seberapa cepat mereka bisa nanggepin lawan, seberapa meyakinkan cara mereka ngomong. Ini semua soal aksi, bukan sekedar tahu. Sama juga kayak musik. Kita nggak bisa dong nilai orang main biola cuma dari ujian tulis soal teori musik. Ya siswanya harus mainin biolanya langsung. Dan tentunya buat skill teknis, buktinya ya di praktek. Anda kan nggak akan nanya teori mesin ke montir kan? Anda maunya lihat mereka langsung benerin mesinnya. Ini soal melakukan, bukan cuma mengetahui. Nah, analogi ini pas banget. Tes praktek nyetir itu contoh paling gampang dari penilaian kinerja yang kita semua tahu. Tes ini benar-benar nguji apakah seseorang bisa menerapkan ilmu dan keterampilannya di situasi nyata. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, yuk kita ngomongin solusinya. Jadi, apa sih sebenarnya penilaian kinerja itu dan gimana cara kerjanya? Intinya, simple banget. Tunjukin apa yang kamu bisa, bukan cuma tulis apa yang kamu tahu. Jadi ini bukan soal nginget-nginget fakta, tapi soal menerapkan pengetahuan itu buat nyelesain tugas-tugas kompleks yang relevan sama dunia nyata. Bikin penilaian kinerja yang bagus itu, ya kayak jadi arsitek, gak bisa asal-asalan. Ada beberapa keputusan desain yang penting banget yang harus diambil biar tugas yang kita buat itu kokoh dan bener-bener ngukur apa yang mau kita ukur. Pertama, kita mau nilai hasil akhirnya, kayak laporan penelitian atau karya seni yang udah jadi, atau kita justru lebih tertarik sama gimana caranya siswa bisa sampai ke hasil itu. Dua-duanya ngasih info yang beda dan sama-sama berharga loh. Lanjut, ini nih keputusan besar, individu atau kelompok. Kalau tugas individu, jelas kita bisa ngukur penguasaan satu orang. Tugas kelompok emang bagus buat nilain kolaborasi. Tapi ini juga yang bikin pusing. Gimana kita tahu siapa yang beneran kerja dan siapa yang cuma numpang nama? Hayo? Dan yang terakhir, seberapa besar cakupan tugasnya? Tugas yang terbatas, misalnya mainin satu tangga nada, itu bagus buat ngukur skill yang spesifik. Tapi kalau tugas yang lebih luas, kayak proyek riset, nah itu bikin kita bisa lihat gambaran yang lebih utuh soal kemampuan siswa. Oke, cukup teorinya. Yuk kita lihat gimana semua keputusan desain tadi, proses lawan produk, individu lawan kelompok, terbatas lawan diperluas, kelihatan dalam prakteknya. Coba bayangin ada proyek kelompok buat menganalisis lingkungan di sekitar sekolah. Coba lihat deh alur kerjanya. Ini bukan cuma satu tugas loh, tapi serangkaian tugas yang nyambung satu sama lain. Mereka mulai dari skill teknis pakai Google Earth, terus riset lapangan, wawancara yang nguji skill interpersonal, analisis kritis, sampai puncaknya nulis laporan bareng-bareng. Nah, ini yang bikin penilaian kinerja itu keren banget, karena mencerminkan gimana proyek di dunia nyata itu beneran berjalan. Bikin tugasnya itu satu hal. Tapi, gimana cara kita nilainya biar objektif dan konsisten? Wah, ini salah satu tantangan terbesarnya. Gampangnya, ada dua alat utama. Checklist atau daftar periksa itu sifatnya biner, iya atau tidak. Cocok banget buat mastiin semua langkah yang dibutuhin udah dikerjain. Tapi, kalau kita mau ngukur kualitas, seberapa bagus sesuatu dikerjakan, kita butuh rating scale atau skala peringkat. Ini bikin penilaiannya jadi lebih detail dari perlu perbaikan sampai luar biasa. Terus, ada juga filosofi di baliknya. Kalau penilaian analitik, itu kita pecah-pecah kinerjanya jadi beberapa kriteria. Mirip kayak juri kompetisi masak yang nilai rasa, tekstur, sama penampilan kue secara terpisah. Sebaliknya, penilaian holistik itu langsung kasih satu skor keseluruhan. Dua-duanya punya fungsi masing-masing kok. Tapi, ya, kita harus realistis juga. Gak ada solusi yang sempurna. Biar kita bisa pakai penilaian kerja secara efektif, kita juga harus tahu kelemahannya apa aja.
Cara gampang buat ngingetnya itu pakai singkatan RSVP. R itu untuk reliabilitas. Gini, mungkin seorang siswa tampil keren banget hari ini, tapi apa itu beneran cerminan kemampuannya atau cuma lagi hoki aja? Satu kali penilaian mungkin nggak cukup buat menyimpulkan. S untuk standarisasi. Kalau tiap siswa ngerjain proyek yang beda-beda dikit, gimana kita bisa bandinginnya secara adil? Ini semacam tarik ulur antara ngasih kebebasan buat berkreasi sama ngejaga konsistensi penilaian. V untuk validitas. Nah, ini pertanyaan krusial. Proyek lingkungan tadi itu beneran ngukur pemahaman siswa soal konsep kewarganegaraan atau jangan-jangan cuma ngukur jago-jagoan mereka pakai Google Earth? Kita harus mastiin tugasnya itu relevan. Dan yang terakhir, P untuk praktikalitas. Jujur aja deh, ngerancang, ngelaksanain, dan nilai proyek-proyek kayak gini tuh butuh waktu dan sumber daya yang jauh lebih banyak daripada sekedar meriksa lembar jawaban pilihan ganda. Jadi, kesimpulannya apa dong? Gini, ini bukan soal tes tradisional versus penilaian kinerja. Strategi paling oke itu justru pakai dua-duanya. Tes biasa bisa ngukur luasnya pengetahuan, sementara penilaian kinerja bisa ngukur dalamnya penerapan. Kalau digabung, mereka bisa ngasih gambaran 3 dimensi yang jauh lebih lengkap soal kemampuan seorang siswa. Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, entah sebagai murid atau pengajar, penilaian di kelas. Kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya bikin asesmen yang nggak cuma ngetes, tapi juga sekaligus ngajar. Coba deh, lihat catatan ini. Ujian kecepatan. Tulisan tangan yang kelihatan panik ini kayaknya mewakili perasaan kita semua ya. Cemas pas mau ujian. Rasa tertekan ini tuh udah kayak universal banget. Tapi, emangnya harus selalu begini ya? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di sini kita bakal coba cari tahu gimana caranya mengubah asesmen dari yang tadinya momen penilaian yang bikin deg-degan jadi bagian dari proses belajar yang positif dan malah produktif. Oke, langsung lagi kita mulai. Asesmen yang bagus itu persiapannya dimulai jauh sebelum hari H, jadi tahap pertamanya adalah perencanaan. Anggap aja ini semacam cetak biru atau blueprint, di mana kita meletakkan fondasi biar ujiannya nanti adil dan efektif. Lihat tabel ini tuh kayak menu buat para guru. Ada asesmen informal, ini tuh yang paling praktis dan fleksibel, kayak observasi di kelas, tapi ya gitu, hasilnya bisa jadi subjektif banget. Terus ada yang kertas pensil, ini standar, bisa diandelin, tapi pertanyaannya, apa ini beneran mengukur pemahaman yang mendalam? Lalu yang terakhir ada kinerja, yang validitasnya tinggi buat mengukur scale yang kompleks, tapi makan waktu dan tenaga banget. Intinya, nggak ada satu pilihan yang sempurna untuk semua situasi. Nah, ini dia dilema klasiknya guru. Di satu sisi, ujian tulis, yang praktis dan gampang dinilai. Di sisi lain, ada tugas berbasis kinerja yang benar-benar nunjukin pemahaman siswa, tapi wah, jauh lebih rumit. Jadi nggak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Semuanya balik lagi ke tujuan kita. Sebenarnya, apa sih yang mau kita ukur dari siswa? Pernah dengar istilah test wiseness? Ini tuh soal skill ngerjain ujiannya itu sendiri. Misalnya, tahu gimana caranya mengeliminasi pilihan ganda yang udah pasti salah. Nah, ternyata ngajarin strategi kayak gini tuh bisa bantu menyamakan kedudukan loh. Jadi kita bisa mastiin ujian itu ngukur pengetahuan, bukan cuma sekedar kelihayan siswa dalam ngerjain tes. Tentu, ngasih siswa strategi buat ngerjain ujian itu penting. Tapi ada satu hal lagi yang nggak kalah krusial, yaitu lingkungan pas ujiannya. Kenapa? Karena strategi sebagus apapun, kalau siswanya udah keburu panik, ya percuma. Jadi gimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang suportif, supaya siswa bisa nunjukin kemampuan terbaik mereka? Dengerin deh kutipan dari seorang guru bernama Miss Wheeler ini. Keren banget, cuma dengan mengubah cara pandang ujian jadi permainan atau tantangan yang santai, dia berhasil mengurangi kecemasan siswanya secara drastis. Ini bukti kalau perubahan kecil dalam cara kita berkomunikasi bisa bikin perbedaan yang besar banget. Nah, slide ini ngasih kita panduan praktisnya. Coba perhatiin polanya deh. Di kolom yang boleh dilakukan, fokusnya itu ke feedback dan proses belajar. Sementara di kolom jangan dilakukan, isinya itu hal-hal yang fokusnya ke ngejudge dan konsekuensi. Intinya adalah menggeser fokus dari pertanyaan, kamu pinter nggak? Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Semuanya tentang menciptakan rasa aman secara psikologis. Ujung-ujungnya tujuan kita adalah menciptakan siswa yang nggak takut gagal. Asesmen yang baik itu harusnya bisa mendorong siswa buat berani ambil risiko akademis, di mana kesalahan itu dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk belajar, bukan akhir dari segalanya. Gimana caranya? Ada 3 resep utamanya.
Pertama, bikin asesmen jadi hal yang rutin, jadi nggak terasa sakral dan menakutkan. Kedua, perlakukan kesalahan itu sebagai data, bukan kegagalan, kasih kesempatan siswa buat memperbaikinya. Dan yang ketiga, tunjukin kalau belajar itu adalah proses, dengan ngasih kesempatan kedua. 3 hal ini bisa mengubah segalanya. Oke, kita bahas lebih dalam strategi yang pertama. Kalau asesmen itu terasa kayak satu momen penentuan yang berat banget, siswa pasti kewalahan. Tapi kalau kita pecah jadi bagian-bagian kecil, asesmen rutin dengan bobot yang rendah, ujian jadi nggak terasa kayak momen hidup atau mati. Ini bisa mengurangi tekanan dan terbukti sangat memotivasi siswa, terutama mereka yang mungkin butuh usaha lebih untuk terus maju. Siklus asesmen itu nggak berhenti pas siswa ngumpulin kertas ujian. Tahap terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, adalah giliran kita yang mengevaluasi ujiannya. Betul, ujiannya juga butuh rapor. Proses ini namanya analisis butir soal. Anggap aja ini kayak guru ngasih rapor buat setiap soal ujian yang mereka bikin. Pertanyaan utamanya, soal ini adil dan efektif nggak ya? Nah, ada 2 metrik utama untuk menjawab pertanyaan itu. Metrik pertama ini gampang banget. Namanya tingkat kesulitan, disimbolkan dengan P. Ini tuh cuma persentase siswa yang berhasil jawab soal dengan benar. Skalanya dari 0, artinya nggak ada yang benar, sampai 1, artinya semuanya benar. Contohnya nih, kalau sebuah soal punya nilai P 0,85, itu artinya 85% siswa jawabannya benar. Ini berarti soalnya relatif gampang. Mungkin bagus buat pemanasan di awal-awal ujian, biar siswa lebih percaya diri. Nah sebaliknya, kalau nilai P-nya 0,10, itu artinya cuma 10% siswa yang benar. Wah, ini soal yang susah banget. Bisa jadi memang sengaja dibuat untuk jadi tantangan. Atau ini bisa jadi pertanda kalau soalnya membingungkan atau materinya belum kita ajarkan dengan baik. Oke, metrik kedua adalah daya pembeda atau D. Nah, yang ini sedikit lebih kompleks. Metrik ini pada dasarnya mengukur seberapa bagus sebuah soal bisa membedakan antara siswa yang beneran paham materi, yaitu mereka yang skor totalnya tinggi, dengan siswa yang belum paham. Gini, cara bacanya gampang kok. Nilai D yang positif itu yang kita mau. Artinya, soalnya berhasil. Siswa yang nilainya bagus, jawabnya benar. Siswa yang nilainya kurang, jawabnya salah. Pas kan? Tapi kalau nilai D-nya negatif, nah ini lampu merah. Ini artinya ada yang aneh. Masa siswa yang skornya rendah malah jawab benar, sementara yang skornya tinggi malah salah. Ini bisa jadi pertanda soalnya menjebak, nggak jelas, atau jangan-jangan kunci jawabannya yang salah. Pada akhirnya, semua ini membawa kita kembali ke satu gagasan utama. Asesmen yang hebat itu bukan sebuah titik, bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal dari sebuah percakapan. Sebuah siklus umpan balik yang terus-menerus antara mengajar, menguji, dan memperbaiki, baik untuk guru maupun siswa. Coba deh, pernah kepikiran gak sih ujian yang formatnya sama persis untuk semua siswa? Apakah itu beneran adil? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya menciptakan penilaian yang betul-betul setara untuk setiap anak di kelas. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang seringkali menghantui para pendidik. Apakah satu tes yang sama untuk semua orang itu beneran adil? Apakah itu cara yang paling akurat untuk mengukur kemampuan setiap siswa? Untuk menjawab itu, pertama-tama kita perlu paham dulu nih sebuah dilema yang ada di jantung dunia penilaian. Kita sebut saja ini paradoks keadilan. Gini, di satu sisi kita punya yang namanya standarisasi. Logikanya kan simpel ya. Kasih semua siswa tes yang sama, dengan aturan yang sama, waktu yang sama. Tujuannya mulia, yaitu menciptakan sebuah arena yang adil buat semua orang. Tapi anehnya di sini, justru niat untuk menyeragamkan demi keadilan ini bisa jadi nggak adil. Loh, kok bisa? Karena pendekatan satu untuk semua, ini seringkali lupa kalau setiap siswa itu datang dengan latar belakang, kekuatan, dan tantangan yang beda-beda. Jadi kalau kita ngomongin siswa yang beragam ini, sebetulnya siapa sih yang kita maksud? Yang jelas, mereka ini jauh lebih kompleks daripada gambaran siswa rata-rata yang mungkin ada di kepala kita. Yuk kita lihat lebih dalam. Ada banyak banget faktor yang mempengaruhi performa siswa. Contoh simpelnya gini deh. Ada siswa yang datang dari budaya yang sangat menjunjung tinggi kerjasama. Terus tiba-tiba dia dihadapkan pada ujian yang sangat individual dan kompetitif. Bisa jadi dia nggak performa maksimal, bukan karena dia nggak pintar, tapi karena format ujiannya terasa asing buat dia. Nah, ini dia akar masalahnya.
Penilaian itu harus adil buat semua latar belakang supaya nggak ada yang namanya bias. Bayangin deh ada soal matematika tentang menghitung kecepatan kereta gantung. Buat siswa yang tinggal di daerah pegunungan, soal ini gampang banget dibayangkan. Tapi buat siswa yang tinggal di pesisir dan seumur hidupnya belum pernah lihat kereta gantung, bisa jadi dia lebih sulit memahami soalnya bukan karena matematikanya, tapi karena konteksnya asing. Oke, selain keragaman budaya tadi, ada juga kelompok siswa yang butuh perhatian ekstra, yaitu siswa dengan kebutuhan khusus. Dan untuk mereka, akomodasi ini bukan lagi soal pilihan atau nice to have. Ini udah jadi sebuah keharusan, baik secara etis maupun secara hukum. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada undang-undang yang namanya IDEA. Undang-undang ini mewajibkan sekolah untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus, termasuk dalam hal penilaian. Tapi prinsipnya universal. Untuk bisa mendapatkan hasil yang adil, kadang-kadang kita justru perlu memberikan perlakuan yang berbeda. Artinya, kadang kita memang harus mengubah sedikit aturan main yang standar. Ingat ya, tujuannya bukan untuk bikin ujian jadi lebih gampang. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang nggak ada hubungannya sama pengetahuan siswa itu sendiri. Oke, teorinya udah dapet. Terus prakteknya gimana di kelas? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Beberapa strategi praktis yang bisa langsung diterapkan. Di sini kita lihat ada sebuah kerangka kerja yang kelihatannya detail dan mungkin agak rumit ya. Tapi tenang, jangan pusing dulu. Intinya sebenarnya simple. Kita cuma perlu mencocokkan strategi yang pas dengan kebutuhan spesifik siswa. Yuk kita bedah beberapa contohnya. Misalnya nih, buat siswa yang mungkin gampang cemas atau sulit fokus. Solusinya bisa jadi sederhana banget loh. Coba deh pecah ujian yang panjang jadi beberapa bagian yang lebih pendek. Atau berikan instruksi yang super jelas, langkah demi langkah. Hal-hal kecil ini bisa jadi pembeda yang sangat besar. Lalu untuk siswa dengan tantangan perilaku. Kadang tes formal di atas kertas itu bukan cara terbaik untuk mengukur kemampuan mereka. Justru dengan mengamati mereka saat mengerjakan tugas atau dengan menganalisis pola kesalahan mereka, kita bisa dapat wawasan yang jauh lebih mendalam. Ini kan wawasan yang nggak bakal kita dapat cuma dari selembar kertas jawaban ya kan? Sama juga nih buat siswa dengan tantangan fisik atau sensorik. Perubahan yang simpel, seperti memberikan waktu ekstra atau mengubah format ujian dari lisan ke tulisan, itu bisa jadi kunci yang membuka pintu bagi mereka untuk menunjukkan semua kemampuan yang mereka miliki. Oke, setelah kita lihat semua strategi ini, coba kita mundur sedikit deh. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua penilaian ini? Jawabannya ternyata jauh lebih besar dari sekedar ngasih nilai A, B, atau C. Nah, ini dia poin utamanya, dan ini penting banget. Penilaian yang adil itu bukan berarti menurunkan standar, sama sekali bukan. Penilaian yang adil itu artinya kita menciptakan jalan yang bebas hambatan supaya setiap siswa bisa menunjukkan apa yang benar-benar mereka ketahui dan kuasai. Pernah nggak sih ngerasa cemas banget pas nunggu hasil ujian? Merasa kalau satu angka itu bakal nentuin segalanya? Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal penilaian di kelas. Tapi kita coba ubah cara pandangnya ya, dari yang tadinya kayak vonis hakim yang menakutkan, jadi semacam peta yang nunjukin jalan kita buat jadi lebih paham. Oke, kita mulai dari sini. Kalimat barusan itu datang dari seorang guru, Ibu Ford, setelah dia lihat hasil tes murid-muridnya. Kebayang nggak sih gimana kecewanya dia? Kata menghancurkan itu, wah, dalam banget. Nah, ini titik awal kita. Sebuah momen di kelas yang mungkin kedengarannya biasa aja, tapi ternyata penuh masalah. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah kasusnya Bu Ford ini buat lihat di mana letak salahnya dan kenapa tes yang niatnya buat ngebantu malah jadi senjata makan tuan. Jadi gini alurnya, nilai ujian jelek, terus hukumannya apa? Tugas tambahan dan orang tua mesti tanda tangan. Kalau enggak, bakal ditelepon ke rumah. Hasilnya, lucu banget. Bukannya murid-muridnya jadi makin ngerti matematika, malah jadi cemas. Mereka jadi fokus gimana caranya biar nggak dihukum, bukan gimana caranya biar benar-benar paham. Belajarnya jadi nomor sekian. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Di mana sih batas antara tes yang bikin kita pinter sama tes yang cuma bikin kita takut? Jawabannya ada di cara kita ngelihat kata penilaian itu sendiri. Kita sering banget kan mikir kalau penilaian itu ya cuma soal nilai akhir, cuma angka di rapor. Tapi sebenarnya artinya itu jauh lebih luas dari itu. Coba kita definisikan ulang bareng-bareng. Coba deh perhatiin 3 kata penting di sini. Proses, sampel, sama kesimpulan. Penilaian itu bukan vonis akhir loh. Anggap aja ini kayak proses diagnosis dokter.
Dokter kan nggak ngelihat seluruh tubuh kita, tapi dia ngambil sampel, misalnya sampel darah, buat narik kesimpulan cerdas tentang kesehatan kita secara keseluruhan. Kalau disederhanain, ya gini. Pertama, kita lihat apa yang siswa lakuin. Misalnya, ngerjain soal. Kedua, kita nggak perlu lihat semua yang mereka kerjain. Cukup ambil sampelnya aja. Satu kuis atau tugas misalnya. Ketiga, dari sampel kecil itu, baru deh kita coba tarik kesimpulan tentang pemahaman mereka. Proses ini bisa jadi kuat banget kalau dilakuin dengan benar. Sama kayak tukang kayu yang nggak mungkin pakai palu buat motong kayu, guru juga butuh alat yang pas buat tugas yang pas. Yuk, kita buka kotak perkakas penilaian ini. Nah, ini nih yang seru banget. Bedanya formatif sama sumatif. Penilaian formatif itu ibarat koki yang nyicipin sup pas lagi masak. Tujuannya ya buat benerin rasanya sebelum dihidangin. Sebaliknya, penilaian sumatif itu kayak pelanggan yang nyobain supnya. Ini evaluasi akhir. Nah, masalahnya Buford itu dia cuma ngandelin evaluasi akhir doang. Kebayang nggak kalau koki cuma nunggu komplain dari pelanggan tanpa pernah nyicipin masakannya sendiri? Ya kayak gitu kejadiannya di kelas dia. Dan coba lihat contoh nyata ini. Jawaban akhir si murid ini mungkin aja salah, tapi cara dia ngerjainnya itu kayak ngebuka jendela langsung ke otaknya. Kita jadi bisa lihat persis di mana letak salah pahamnya. Ini dia kekuatan penilaian formatif. Ini alat diagnosis, bukan palu hakim. Terus ada lagi nih lapisannya. Penilaian tradisional, kayak kuis hafalan, itu nguji pengetahuan di ruang hampa. Tapi kalau penilaian otentik, pertanyaannya beda. Bisa nggak kamu pakai ilmu ini di dunia nyata? Tahu aturan lalu lintas itu penting, tapi bisa nggak kamu beneran markirin mobil? Keduanya punya fungsi, tapi tujuan akhirnya kan seringnya biar bisa diterapin di dunia nyata. Oke, jadi jenis penilaian kan macam-macam. Terus gimana kita tahu kalau penilaian yang kita bikin itu bagus? Ada singkatan simple nih buat bantu kita, RSVP. Anggap aja ini checklist kualitas gitu deh. Biar ngerti dua hal paling penting dari RSVP, kita main tebak-tebakan konyol dikit ya. Siap? Kenalin, namanya tes kepala besar untuk kecerdasan. Aturannya gampang banget. Makin gede lingkar kepala, makin tinggi skor IQ-nya. Konyol kan? Tapi ayo kita uji tes ini pakai 2 pertanyaan super penting. Pertama, tes ini andal atau reliable nggak? Dengan kata lain, hasilnya konsisten nggak? Kalau saya ukur kepala kamu hari ini, terus besok, terus minggu depan, angkanya bakal sama nggak? Jawabannya, ya jelas. Ukuran kepala kita kan stabil banget. Jadi tes ini super andal. Hasilnya konsisten terus-menerus. Tapi, dan ini tapinya gede banget, pertanyaan kedua, tes ini sah atau valid nggak? Apa tes ini beneran ngukur yang katanya mau diukur, yaitu kecerdasan? Ya jelas enggak dong, kita semua tahu ukuran kepala nggak ada hubungannya sama pinter atau nggaknya orang. Nah, ini intinya. Sebuah tes bisa 100% andal, hasilnya konsisten, tapi 100% nggak valid. Jadi andal itu penting, tapi kalau nggak valid ya percuma aja. Jadi kita rangkum ya RSVP ini. R itu reliabilitas, konsisten, kayak ngukur kepala tadi. S itu standarisasi, biar adil buat semua. V, nah ini dia, validitas, ngukur hal yang benar, yang gagal total di tes kepala besar. Terakhir, P, praktikalitas, gampang dipakai dan dinilai. Penilaian yang hebat itu adalah kombinasi seimbang dari keempatnya. Oke, sekarang kita udah punya alatnya, udah tahu cara ngecek kualitasnya. Ini ngebawa kita ke bagian paling penting, mengubah tujuan penilaian itu sendiri. Kita geser dari penilaian tentang belajar, jadi penilaian untuk belajar. Kalau dilakuin dengan benar, penilaian itu bukan lagi jadi momok menakutkan, tapi justru jadi mesin pendorong buat belajar. Bisa bikin siswa termotivasi, bisa ngebentuk cara belajar yang lebih dalam, ngasih umpan balik yang membangun, dan bahkan bisa jadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Dan kalau ada satu hal yang perlu banget diingat dari semua ini, ya ini, penilaian itu bukan sesuatu yang kita timpakan kepada siswa, tapi proses bareng-bareng yang kita lakuin bersama mereka buat bantu mereka berkembang. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Gimana kalau setiap kuis, setiap tugas, setiap ujian, nggak lagi kerasa kayak putusan pengadilan? Gimana kalau tujuannya bukan lagi cuma soal angka, tapi sebuah peta jalan? Kayak GPS yang dengan jelas nunjukin, oke, kamu sekarang di sini. Dan ini loh langkah selanjutnya biar kamu makin pintar. Nah, itu dia kekuatan penilaian yang sesungguhnya.